Hari ini kita mau nabung saham bulan yang ke-9. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Rekan yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan langsung aja kita sharing nabung saham yang bulan ke-9. Nah, di bulan lalu, bulan Februari 2023, saya sempat menjual saham Arna dan membeli penggantinya itu adalah saham Toto. Nah, kenapa dan bagaimana portfolio kita akan bahas lebih lanjut. Oke, pertama-tama kita pengen lihat portfolio saya sekarang seperti apa. Ini per tanggal 30 Maret 2023. Ya, saham BSDE kita punya 88 lot dan sekarang valuasinya sekitar 8,6 juta. Floating lot sekitar 7,36% dan saya tidak akan menambah kepemilikan saya di saham BSDE karena di sini ya sudah floating profit 7% dan saya rasa harga saham BSDE masih bisa tinggi terus dan laporan keuangannya BSDE ini masih cukup bagus, jadi kita terus hold aja sampai dia 1100 1200 kita biarin aja. Yang kedua, nah ini adalah saham yang sebelumnya kita udah pernah beli, itu saham S Hardware. Walaupun sampai tanggal 30 Maret 2023 S Hardware belum meliris laporan keuangan mereka di kuartal 4 2022, tapi dari beberapa berita kita bisa melihat kalau kinerja daripada S Hardware ini sudah membaik, bahkan di 2023, bukan di 2022 doang, tapi 2023 juga sudah membaik. Walaupun pertumbuhannya itu masih single digit, belum sampai double digit. Jadi menurut saya di harga sekarang di 478 masih cukup murah. Oleh karena itu, hari ini kita akan menambah kepemilikan kita di saham S Hardware. Itu kan kita targetnya setiap bulan nambah 2 juta. Jadi bulan ini kita akan sisihkan belinya di S Hardware. Karena secara persentase S Hardware ini yang juga harganya itu yang floating loss-nya masih paling besar, itu minus 5,52. Jadi kita mau averaging down supaya harga rata-rata kita itu bisa lebih rendah. Sekarang kan harga rata-rata kita di 505, jadi mungkin setelah kita beli bisa di harga di bawah harga 500. Nah, sekarang saya akan ajak kalian ke tabel Excel saya, di mana di sini ada detailnya. Ya, di bulan 8 waktu itu kita beli saham S Hardware, saya sudah pernah bikin videonya di sebelah sini. Lalu yang saya belum bikin videonya gitu yang ini, itu tanggal 17 bulan 2, saya jual saham Arna saya di kurang lebih di harga Rp1.005. Jual semua, ya saya dapat cash kurang lebih 6,2 juta sekian. Jadi total cash kalau saya tinggal 6,2 juta sekian juga. Lalu di hari yang sama saya langsung belikan, saya ganti ya dengan saham Toto. Nah, menurut saya Toto ini kinerjanya di 2022 cukup bagus dan tapi ada tapinya nih. Toto sampai tanggal 30 Maret 2023 ini belum meliris laporan keuangan mereka di kuartal 4 2022. Jadi saya nggak tahu kinerja mereka gimana. Tapi kalau kinerjanya bagus, harusnya harga 268 ini masih sangat tergolong murah. Dan kita pun sekarang floating loss-nya belum terlalu besar, masih sekitar minus 1% kalau nggak salah tadi. Jadi ya kita biarin dulu aja. Kita fokus bulan ini nabung saham S Hardware dulu. Nah, jadi totalnya sekarang kita ada minus Rp1.100 ya gara-gara kita belinya agak sedikit banyak. Kalau karena saya belinya di 233 lot. Harusnya mungkin belinya di 230 lot, jadi tidak over. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, bulan ini ya, di bulan ke-9, bulan Maret, saya udah setor ke Indo Premier Sekuritas, nambah 2 juta lagi dan kita akan membeli saham S Hardware. Oke, langsung aja kita ke aplikasi iPod di Indo Premier Sekuritas dan sekarang harganya di 478. Langsung aja kita tekan easy buy, lalu kita beli di harga 480, nggak apa-apa. Sekarang kita beli di 41 lot. Langsung kita swipe, dan ya ini kita bisa lihat ya, kita sudah order di 41 lot dengan nominal 1.968.000. Jadi harusnya kita masih punya saldo sedikit
di rekening RDN kita di IPOT ini. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau saham Exator saya sekarang sudah punya 81 lot dan rata-rata saya turun dari tadi 505 sekarang ke Rp493, masih floating loss di 2,69%. Jadi rata-rata menurut saya dengan kondisi IHSG seperti ini, saham yang kita punya loss-nya masih dalam jangka wajar karena BSD masih ada yang naik, Toto turun sedikit, Exator turun sedikit, menurut saya overall masih oke. Saya pengen sharing sedikit kenapa saya jual saham Arna. Tapi sebelum itu saya pengen share sedikit kalau saya punya saham Arna waktu itu 62 lot, beli di bulan Juli 2022, lalu di bulan 9, bulan September 2022 beli juga. Nah, saya punya 62 lot dan totalnya uang yang saya beli itu di sini ya. 1,9 ditambah 3,9 sekian, totalnya 5,8 sekian, dan saya jualnya ini sudah termasuk fee. Ya sebenarnya 6.231.000 dikurangin fee-nya 18.000, jadinya 6.200.000. Saya profit sekitar 300 ribuan dan saya profit 5,32%. Nah, sekarang saya bahas kenapa saya jual saham Arna. Oke, yang pertama, kalau kita lihat di tanggal 30 Maret 2023 ini, saya sedikit menyesal saya menjual saham Arna. Kenapa? Karena mereka baru membagikan dividen, kita bisa lihat di bagian corporation, itu di harga Rp55. Dan kalau kita lihat tadi, saya beli saham Arna di Rp970 sampai Rp940. Itu sebenarnya sebanding dengan 5,6%. Nah, jadi sebenarnya profit yang saya ambil 5,32% ini tidak terlalu tinggi karena hari ini saham Arna sudah balik ke harga 1.005, waktu sempat turun ke harga 940 itu karena bagi dividen 5%, ya, makanya turun. Tapi kalau tidak tuh, kalau saya nggak jual, ya walaupun harga turun, saya dapat dividen sekitar 5,6%. Lalu saya masih bisa jual lagi, ya, saham Arna di harga 1.005. Jadi saya bisa dapat mungkin itu bukan di 300.000, tapi saya bisa dapat 600.000. 300.000 dari dividennya, lalu 300.000 lagi itu dari profit saya kalau saya jual harga di 1.005. Ya, waktu saya jualnya kan di tanggal 17 bulan 2. Cuman ya balik lagi tidak ada penyesalan. Nah, saya pengen sharing kenapa saya jual saham Arna. Karena waktu saya lihat ya di awal tahun ya laba bersih cukup tinggi. Ya, tapi di kuartal 4 2022 itu ya profitnya sedikit menurun ke 118 miliar. Nah, ini alasan utama saya kenapa saya jual saham Arna. Walaupun kalau kita lihat beritanya di tahun 2023 ini ya Arna ini menargetkan untuk pertumbuhan sekitar 13%, yaitu double digit, yang sebenarnya itu cukup bagus dalam Arna. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin ya, itu saya jual itu karena ya bukan hanya profitnya doang, tapi penjualan juga menurun. Ya, dari yang mungkin kita bisa lihat ya, dari awal tahun 2022 700 miliar, 600 miliar, bahkan di kuartal 4 2022 itu turun ke 584 miliar itu. Nah, jadi penjualannya itu menurun. Nah, kalau kita lihat secara persentase, tidak hanya penjualan menurun, tapi HPP-nya juga naik dari sekitar 58 sampai 59% naik ke 60%. Otomatis labanya turun ke 20,3%. Jadi menurut saya ya plus minus ya. Kalau nggak jual, Anda bisa dapat double profit, dapat dividen juga, dapat capital gain. Kalau saya seperti saya udah jual, sebenarnya nggak rugi dalam jangka waktu mungkin sekitar setengah tahun kita dapat 5%. Dibilang bagus banget enggak, tapi udah di atas deposito. Jadi ya kita syukuri aja apa yang kita sudah lakukan. Dan perjalanan ini masih sangat panjang banget karena target kita adalah kita bisa mencapai 100 juta pertama kita. Sekarang kita nggak tahu, ya perjalanan masih panjang, kita nggak tahu kapan bisa dapat 100 juta pertama kita. Tapi so far menurut saya masih on the track, yang mudah-mudahan kita bisa lebih percepat. Mudah-mudahan ada saham kita yang profitnya bisa di atas 20%, 30% supaya uang kita itu gulungnya makin lama makin cepat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. BTW disclaimer ini bukan rekomendasi saham apapun. Kalian juga bisa mulai nabung saham dengan saham yang sudah kalian analisa. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.